Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Numerical Analysis of Rectangular Type Batch of Beekeeper to Identify the Cold Point, di mana anggota kelompok kami adalah Siti Khalifatur Rasyidah, Linda Trivana, dan saya sendiri Baik Febrianti Hidayati. Jurnal ini ditulis oleh Won Choi dan kawan-kawan dari Seoul National University, Korea Selatan. Adapun layout dari presentasi jurnal ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah alat dan bahan, dan yang ketiga adalah hasil dan diskusi, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Jus buah adalah makanan yang dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai jus buah, yaitu terutama tentang bakteri patogen dan bakteri pembusuk yang dapat menyebabkan kerusakan pada jus buah. Telah banyak penelitian yang dilakukan bahwa bakteri patogen dan bakteri pembusuk masih dapat bertahan hidup pada jus buah, di mana jus buah ini dikenal dengan sifat keasamannya, namun bakteri patogen masih dapat hidup pada jus buah. Contoh kasus yang terjadi adalah outbreak yang terjadi karena infeksi oleh Salmonella dan Escherichia coli pada jus jeruk dan apel. Pengawetan jus buah telah banyak dilakukan. Umumnya, pasteurisasi jus buah dilakukan pada suhu lebih dari 80 derajat Celcius untuk menginaktivasi mikroba. Namun, dengan pemanasan lebih dari 80 derajat Celcius tersebut dapat merusak kualitas jus buah termasuk warna dan nutrisi dari jus tersebut. Terdapat beberapa teknologi yang dapat diaplikasikan untuk mengurangi kerusakan jus buah, yaitu proses termal maupun proses non-termal. Adapun proses non-termal yang biasa dilakukan yaitu dengan ohmic heating, microwave heating, infrared heating, maupun radio frekuensi heating. Pemanasan ohmic telah banyak penelitian yang dilakukan efektif digunakan untuk menginaktivasi enzim, mikroba patogen maupun mikroba pembusuk. Kecepatan dan keseragaman dalam proses pemanasan adalah faktor yang sangat penting untuk memastikan keamanan makanan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa cold zone ditemukan dalam proses pemanasan ohmic solid liquid atau pada pertemuan antara kedua elektroda pada alat ohmic. Pada gambar di bawah ini menunjukkan distribusi panas pada ohmic heating, di mana pada gambar terdapat zona yang berwarna biru. Zona tersebut menunjukkan cold zone atau zona dingin. Dengan adanya cold zone ini menunjukkan bahwa distribusi panas pada ohmic tersebut tidak merata. Cold zone tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme yang dapat bertahan hidup karena produk Anda prosesis. Oleh karena itulah dilakukan penelitian ini untuk menentukan suhu yang tepat sehingga menghasilkan suhu yang merata pada pemanasan ohmic. Inaktivasi enzim adalah target utama pada pasteurisasi jus. Selain itu, inaktivasi mikroba patogen juga sangat penting. Adapun metode yang digunakan adalah 3-dimension numerical model untuk menentukan distribusi suhu dan inaktivasi E. coli pada ohmic chamber tanpa pengaduk. Selanjutnya adalah material and method. Yang pertama adalah bacterial cultures and cell suspension. Koloni tunggal bakteri E. coli ditumbuhkan pada media TSA, kemudian diinokulasi ke dalam 5 ml media TSB, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah itu disentrifugasi 4000 gram selama 20 menit pada suhu 4 derajat Celcius, dicuci dengan faktor 0,2% sebanyak 3 kali, kemudian endapan yang terbentuk diresuspensi dalam 0,2% PW sekitar 10⁻8 sampai 9 CFU per mililiter. Kemudian proses selanjutnya adalah preparasi sampel, yaitu jus jeruk itu sendiri. Jus jeruk yang telah dipasteurisasi dengan konsentrasi 66 derajat Brix yang dibeli dari supermarket. Adapun konsentrasi jus jeruk yang akan digunakan
dilakukan, yaitu sebesar 13 derajat Brix. Karena konsentrasi jus jeruk yang dibeli pada supermarket adalah 66 derajat Brix, maka konsentrasi jus tersebut dikondisikan, yaitu dengan mencampurnya dengan air. Kemudian setelah itu disimpan pada suhu 4 derajat Celcius, dipindahkan 1 jam sebelum inokulasi dan dibiarkan setimbang dengan suhu ruangan, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Campuran strain mikroba tadi yang sebanyak 0,2 ml diinokulasikan ke dalam 30 ml sampel jus jeruk. Ohmic heater terdiri dari 2 elektroda titanium dengan ukuran 0,1 x 15 x 4 cm, ruang pemanas dimensi bagian dalam dengan ukuran 2,2 x 15 x 6 cm dengan ketebalan 0,5 cm, 2 elektroda titanium tipe persegi panjang dengan jarak antar kedua elektroda tersebut sebesar 2 cm, di mana sisi bagian bawah elektroda bersentuhan dengan jus, sedangkan bagian atas kontak dengan udara. Medan listrik yang digunakan sebesar 25,6 volt per cm dengan bentuk gelombang berdenyut 20 kHz dan siklus kerja 5%. Termokapel tipe K dipasang dan suhu dicatat pada interval waktu 0,5 detik. Penelitian ini melakukan 3 perlakuan ketinggian jus, yaitu 1 cm, 3 cm, dan 5 cm dengan 4 poin pengamatan, yaitu titik 1 di bagian tengah samping jus, titik 2 bagian pusat tengah jus, titik 3 bagian sudut bawah jus, titik 4 bagian tengah atas jus. Untuk tahap-tahap microbial enumeration, di mana 30 ml sampel dipindahkan ke dalam stomacher bag steril yang terdiri atas 270 ml pepton 0,2%, lalu dihomogenkan. Kemudian 1 ml sampel tersebut diencerkan dengan 9 ml larutan pepton 0,2% menjadi faktor pengenceran 10 kali, dan 0,1 ml dari larutan tersebut dioleskan ke agar sorbitol. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk material properti, sampel yang digunakan adalah jus jeruk dengan kandungan air sebesar 88,3%, protein 0,7%, karbohidrat 10,4%, dan lemak 0,2%. Persamaan berikut digunakan untuk memprediksi konduktivitas panas, panas spesifik, dan densitas. Dengan komponen I, yaitu Xi adalah fraksi berat dan Yi adalah fraksi volume. Untuk model matematikanya, simulasi ohmic heating menggunakan COMSOL software dengan versi 4.3 berdasarkan FEM method atau Finite Element Method, yaitu prosedur numerik yang dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang rekayasa atau engineering, seperti perpindahan panas, analisa tegangan pada struktur, elektromagnetis, dan aliran fluida. Metode ini digunakan pada masalah-masalah rekayasa di mana exact solution atau analytical solution tidak dapat menyelesaikannya. Inti dari FEM adalah membagi suatu benda yang akan dianalisis menjadi beberapa bagian dengan jumlah hingga atau finite. Governing equation for pathogen inactivation yaitu dC per dt tambah V dikali minus D kali V kali C sama dengan R, di mana C adalah konsentrasi dengan satuan CFU per mili kali meter kubik. R adalah kecepatan reaksi dengan satuan CFU per mili kali meter kubik kali second. Inaktivasi E. coli mengikuti reaksi orde 1, yaitu R sama dengan minus Kc, dengan K adalah konstanta kecepatan reaksi dengan satuan per second. Untuk memprediksi inaktivasi E. coli, K sama dengan 2,303 per dt. Untuk boundary condition,
di mana tidak ada patogen pada dinding mengikuti persamaan garis U kali D kali V kali C sama dengan 0. Simulation setup yaitu distribusi suhu jus jeruk dan inaktivasi E. coli selama off-mic heating dianalisis dengan COMSOL software. Software tersebut menggunakan 3 dimensi geometri dari chamber off-mic. Untuk mengetahui pengaruh perlakuan ketinggian jus jeruk terhadap kecepatan pemanasan, maka diamati 4 poin pada setiap sampel jus jeruk, yaitu poin 1 bagian samping tengah jus, poin 2 bagian pusat tengah jus, poin 3 bagian sudut bawah jus, dan poin 4 bagian atas tengah jus. Suhu, distribusi velocity, dan konsentrasi E. coli dianalisis pada setiap perlakuan sampel dengan waktu treatment antara 0, 25, 50, 75, 100, dan 110 detik selama 2 tahap proses. Suhu awal yang digunakan yaitu 20 derajat Celcius dan konsentrasi awal E. coli sebesar 10⁵ CFU per mili. Analisis statistik yaitu untuk peningkatan temperatur dan inaktivasi E. coli dilakukan 3 kali ulangan. Suhu jus jeruk dan populasi E. coli dianalisis dengan uji T menggunakan software SAS. Perbedaan signifikan antara eksperimental dengan hasil simulasi ditentukan dengan alfa 5%. Untuk hasil dan pembahasan terdiri dari 5, yaitu model verifikasi, 2 tahap proses, temperatur, velocity, dan konsentrasi dari patogen. Untuk model verifikasi bisa dilihat dari desain model simulasi. Baik, untuk proses yang digunakan di sini ada 2 tahap, yaitu tahap pertama. Untuk suhu bisa dilihat dari hasil simulasi distribusi suhu pada. Kemudian untuk hasil simulasi suhu di beberapa. Untuk velocity bisa dilihat terjadi pindah. Untuk konsentrasi patogen bisa dilihat dari hasil simulasi mulai dari. Untuk konsentrasi patogen bisa dilihat juga di grafik A dan B dan C. Konsentrasi patogen menurun cepat dengan perlakuan off-mic heating ditandai dengan kurva yang menurun pada waktu treatment setelah 65 detik. Ini ada inaktivasi E. coli dengan penurunan 5 log untuk poin 1 dan 2, yaitu di lokasi samping dan lokasi tengah. Sedangkan waktu treatment yang dibutuhkan untuk inaktivasi E. coli di poin 4, yaitu di top middle bagian atas, itu lebih cepat dibandingkan yang poin 1 dan 2 karena dia kurang dari 60 detik. Sedangkan untuk poin 3 ditunjukkan dengan waktu yang lebih lama, yaitu di kisaran waktu interval 106, 112, dan 118 detik. Ini di bagian bottom corner atau bagian bawah itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan untuk sampel yang berukuran relatif yang lebih besar, misalnya untuk pemanasan koktail atau yang ada benda-benda solidnya, maka dibutuhkan waktu yang lebih panjang karena titik dinginnya jauh lebih rendah dibandingkan sampel yang berukuran kecil. Terutama ini karena sampelnya jus, jadi relatif lebih kecil ukurannya. Kesimpulan, simulasi untuk jus jeruk